Selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus untuk minggu yang ke-40. Saya akan membacakan pertanyaannya dan nanti kita bersama membaca untuk jawabannya. Pertanyaannya, apa yang harus kita doakan? Seluruh firman Allah mengarahkan dan menginspirasi kita kepada yang harus kita doakan, termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kemudian kita baca bersama di dalam Efesus 3 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita adalah orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang berdoa. Tapi kalau kita mau jujur menjawab pertanyaan katekismus pada hari ini, apa yang kita doakan? Saya rasa kebanyakan dari kita, dan kebanyakan dari kita atau isi dari setiap doa yang kita doakan adalah tentang kita. Kita berdoa untuk usaha kita, kita berdoa untuk pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, dan hal-hal lainnya, pergumulan-pergumulan eksistensial lainnya yang kita doakan, dan fokusnya adalah tentang kita. Tidak salah Bapak Ibu Saudara, namun seharusnya tidak hanya berhenti sampai di kita saja. Sebagai orang-orang yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus, kita tahu hidup kita adalah bukan tentang kita lagi, tapi tentang Kristus yang dimuliakan melalui hidup kita. Dalam perjalanan proses pengudusan ini, Allah Roh Kudus senantiasa menolong kita. Dia mengarahkan hati kita dan juga doa-doa kita untuk semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui doa dan perenungan firman, kita semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Melalui doa dan perenungan firman, kita diajarkan bagaimana seharusnya menaikkan permohonan-permohonan kita di dalam doa, seperti yang Paulus ajarkan dan juga Tuhan Yesus ajarkan. Ayat yang baru saja kita baca tadi bersama adalah doa yang Paulus panjatkan kepada Allah. Di dalam doanya itu kita melihat bahwa fokus doa Paulus adalah bukan tentang dirinya, tapi yang dia doakan adalah bagi jemaat, bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah mengalami karya penebusan di dalam Kristus, kita seharusnya tidak hanya berdoa bagi kepentingan kita sendiri saja, tapi kita mulai mendoakan orang-orang lain juga untuk hidup mereka juga dapat diselaraskan oleh kebenaran Injil. Kita terus berdoa agar dimampukan untuk menghidupi Injil di dalam kehidupan kita pribadi, tapi kita juga harus berdoa untuk orang-orang di sekitar kita juga dapat terjamah oleh Injil. Mereka dapat mengalami Injil itu di dalam hidup mereka. Bahkan kita dapat terus berdoa untuk pekabaran Injil yang dilakukan di perkotaan ataupun di pedalaman, sehingga setiap orang dapat mengenal dan juga mengalami Injil itu di dalam kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita sering mendengar kata pray, share, dan juga untuk invite ya, and invite. Itu yang seringkali ditekankan oleh gereja ini. Dan kita berdoa, kita share untuk juga mengabarkan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengalami Injil itu supaya
mereka bisa mengalami Injil itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kapan terakhir kali kita melakukan hal itu? Kapan terakhir kali kita berdoa, kita bersaksi, dan juga mengajak orang-orang yang belum mengalami Injil itu untuk boleh mengalami Injil itu di dalam hidup mereka? Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita sesungguhnya adalah bukan supaya kita hanya sekedar menjadi orang Kristen yang memenuhi tempat-tempat ibadah saja. Tapi sesungguhnya Allah ingin kita keluar. Allah ingin kita pergi keluar untuk bersaksi, menjadikan semua bangsa muridnya. Itu adalah isi hati Yesus. Dan bukankah sebagai murid Yesus seharusnya itu juga yang ada di dalam isi hati setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang secara pribadi di hadapannya. Kita berdoa di dalam pertobatan. Karena kalau kita mau jujur, seringkali di dalam doa-doa kita, yang kita doakan adalah untuk kepentingan kita sendiri. Mari saat ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami ya Tuhan. Kami orang berdosa ini boleh dilayakan dan boleh hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, kami juga memohon ampun ya Tuhan. Karena seringkali ya Tuhan, di dalam doa-doa kami pun, kami melakukan dosa Tuhan. Karena yang kami doakan adalah untuk kepentingan kami sendiri ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Allah Roh Kudus, kuatkan hati kami, teguhkan hati kami untuk kami boleh terus berdoa, untuk kami boleh terus bersaksi, dan juga untuk boleh mengajak orang-orang yang belum mengenal Injil, kebenaran-Mu itu, untuk mereka juga boleh mengalaminya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.